negeri ini memang. Ya, Assalamualaikum Ibu Rafiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Ibu. Saya sore ini merasa sehat. Ya, alhamdulillah tetap semangat Bu ya di Insya Allah, Bu. sore hari yang panas ini. Iya. Iya, baik ya, ini Ibu saya dengar-dengar ini katanya ada yang mau sharing ini dengan saya. Kira-kira apa itu ya? Ya, kalau boleh tahu. Iya, ini Bu. Jadi ada kendala ini, Bu. Ya, kendala yang saya pribadi rasakan sebagai seorang wali kelas. Ya, jadi hari ini tuh mau cerita-cerita tentang kendala sebagai seorang wali kelas kelas. ya. Iya, jadi kira-kira kendala seperti apa itu Bu, yang Ibu alami atau Ibu hadapi? Iya, jadi begini Bu, tugas sebagai wali kelas itu kan tugas tambahan Ibu ya, di luar jam pembelajaran kita. Dan kita itu diberi tanggung jawab lebih sebagai wali kelas itu dengan harapan bisa mendampingi murid kita untuk lebih maksimal gitu di sekolah. Hanya saja ini di beberapa pekan terakhir ini saya memperhatikan ada anak perwalian saya yang kurang maksimal gitu di sekolah. Oh iya, jadi siswanya Ibu ada beberapa yang kurang maksimal. Nah, kira-kira menurut Ibu Rafiah, apa masalahnya? Kok bisa ini anak tiba-tiba atau kurang maksimal begitu dalam mengikuti pembelajaran? Iya, jadi saya melihat itu ada satu anak saya yang bernama Anugrah gitu. Anugrah ini kebetulan saya wali kelas 11 Ibu ya, dan di sekolah saya itu kita sudah menggunakan sistem blok mingguan. Dan kebetulan ini sudah beberapa pekan melewati minggu produktif, di mana siswa itu belajar satu minggu di bengkel. Ada 2 pekan produktif yang saya perhatikan, Anugrah ini tidak hadir mengikuti pembelajaran di bengkel. Nah, pada pekan ini itu saya hanya melihat dia hadirnya 1 kali saja, sehingga saya berinisiatif itu memanggil beberapa temannya, cerita-cerita begitu. Mencari tahu kira-kira apa yang membuat Anugrah ini itu tidak hadir. Dan dari cerita itu tuh saya dapat kesimpulan umum Ibu, bahwa Anugrah ini itu kurang suka gitu, kurang suka ketika praktek mengelas gitu. Karena katanya takut matanya sakit begitu. Jadi itu informasi awal yang saya dapat dari teman-temannya. Oh iya, jadi masalahnya ini karena dia si Anugrah ini dia tidak suka dengan pelajaran les ya karena takut matanya sakit ya. Ya, nah kira-kira Ibu ini sudah menawarkan alternatif apa kira-kira yang harus dilakukan oleh si Anugrah ini atau kira-kira ada rencana apa yang Ibu pikirkan agar si Anugrah ini mau mengikuti pelajaran ininya, pelajaran paket karena paket itu kan ya jurusan bidang keahlian ya. Jadi kalau kita sebagai orang SMK berarti ini kemungkinan akan ditekuni nantinya ya. Ya, jadi kira-kira apa yang Ibu lakukan pada si Anugrah ini untuk
memancing atau meningkatkan semangatnya supaya tidak takut lagi dengan las itu. Iya, jadi seperti ini Ibu, sebenarnya saya punya rencana untuk berdiskusi kembali dengan Anugrah. Hanya saja beberapa hari terakhir ini saya agak kesulitan menghubungi secara langsung Anugrah untuk kemudian diajak berkomunikasi terkait dengan apakah ada kendala yang dimiliki oleh Anugrah sehingga memutuskan untuk tidak mengikuti pembelajaran produktifnya. Dan saya juga sudah mencoba menghubungi nomor telepon, nomor telepon ibunya, dan sayangnya saya kurang mendapatkan hasil yang memuaskan ya, Ibu. Ya, dengan kata lain itu nomornya tidak aktif. Oh iya iya. Iya, nomornya tidak aktif. Jadi saya ada kendala di komunikasi itu. Sehingga rencana untuk mengajak Anugrah berkomunikasi, untuk berbicara dari hati ke hati itu agak sulit. Nah, tapi kemudian sih saya dapat bantuan dari salah seorang anak perwalian saya yang kebetulan itu rumahnya melewati dari rumahnya Anugrah. Dan saya sudah berbicara dengan anak wali saya tersebut dan dia bersedia membantu untuk kemudian singgah ke rumahnya Anugrah. Jadi saya ceritanya ini nitip pesan, nitip pesan ke anak perwalian saya yang lain ini. Kalau pesannya tersampaikan, ya insya Allah itu rencana untuk berbicara dari hati ke hati sama Anugrah itu bisa terlaksana. Iya. Jadi kalau misalnya nih si Anugrah ini sudah bisa ketemu dengan ibu, nah kira-kira berapa persen ya atau di level berapa kira-kira keberhasilannya langkah yang ibu lakukan ini untuk menarik minat si Anugrah ini agar mau masuk di pelajaran produktifnya. Iya, saya sih punya targetnya itu Anugrah bisa betah ya, bisa betah di jurusannya itu targetnya 70 sampai 80%. Ya dengan cara ya berusaha ini aja, mengajak komunikasi saja dan memberi keyakinan gitu sama Anugrah bahwa saya dia itu punya pilihan yang terbuka sangat lebar dan bagus jika mau berusaha gitu. Saya akan minta dia untuk mencoba dulu dan masalah yang di awal itu sakit mata mungkin atau ada kesulitan pembelajaran lain ya itu bisa saya gali di kemudian ketika ruang komunikasi dengan Anugrah itu bisa terbuka. Jadi targetnya sih betahnya Anugrah itu 70 sampai 80% lah Bu. Semoga bisa dapat. Oke ya, semangat Bu ya. Ya, kemudian kira-kira ini sudah berapa lama ini Ibu meminta bantuan dari anak walinya yang tadi sudah ada ini ada respon dari si Anugrah? Sebenarnya anak wali saya mau singgah di rumahnya Anugrah itu rencananya sore ini. Iya. Jadi insya Allah besok itu sudah bisa saya dapat jawaban lah gitu seputar pesan yang saya kirimkan untuk Anugrah melalui anak wali saya yang lain. Ya berarti besok kita akan mendengarkan Ibu Rafia akan melakukan rencana aksinya ya untuk anak kita Anugrah ini. Nah, terus kira-kira Ibu Rafia menurut Ibu langkah ini sangat efektif enggak ya untuk si Anugrah atau bagaimana level-levelnya? Efektif atau tidak ya untuk si Anugrah karena Ibu sebagai wali kelasnya saya yakin sangat paham dengan ini anak. Iya, jadi
saya sebagai wali kelas itu masih mempelajari sebenarnya setiap karakter anak saya. Hanya saja jika melihat dari belakang ya, terkait dengan bagaimana anugerah ini dalam pembelajaran umum, ya mata pelajaran umum, itu saya bisa simpulkan bahwa anugerah ini dapat dikategorikan sebagai anak yang bisa dan mampu, gitu. Dan memang ya saya baru dapat sadarnya bahwa anugerah ini mengalami kesulitan di mata pelajaran produktifnya itu ketika naik di kelas ini, dan saya perhatikan dari beberapa pekan terakhir ini. Seperti itu, Ibu. Ya, bisa diulangi Bu, kayaknya tadi terputus jaringan. Oh iya, jadi seperti ini Ibu, saya kan masih sementara ya mempelajari karakter anak wali saya satu persatu, dan kalau melihat ke belakang sebenarnya saya bisa kategorikan anugerah ini termasuk anak yang bisa dan mampu untuk pelajaran-pelajaran umum. Itu saya ambil kesimpulan ketika melihat perkembangannya di kelas 10. Nah, masalah muncul kenapa dia tidak begitu excited ya, kenapa dia banyak bolong-bolongnya di pekan produktif itu di mata pelajaran bengkelnya itu saya baru lihat di kelas 11 ini ya, di awal-awal kita mulai menerapkan sistem blok ini. Jadi kalau mengajak dia bercerita apakah itu efektif atau tidak, saya akan mencoba berpikir positif bahwasanya membuka peluang komunikasi dengan anugerah untuk mencari ya apa sebenarnya keinginan atau apa ada penyebab di balik ketidakhadirannya itu, ya saya sih mengharapkan ada hasil positif lah dari komunikasinya nanti. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi kita tunggu saja Ibu laksanakan aksinya, kita tunggu hasilnya. Nah, Ibu kira-kira ini tidak perlu bantuan atau perlu bantuan dari orang lain untuk menangani masalah anak kita anugerah ini? Tentu saja sih saya mengharapkan ada guru lain yang terlibat ya Ibu ya, seperti guru BK, kemudian pimpinan, ya paling tidak ada penguatan lah nanti dari Bapak Wakil Kepala Sekolah gitu, terkait bagaimana kemudian anugerah ini tuh bisa diberi penguatan lagi lah tentang pentingnya mengikuti plan pembelajaran di bengkelnya, seperti itu. Oke, ya terima kasih Bu Rapia ya. Jadi saya tunggu informasi selanjutnya bagaimana dengan anak kita anugerah ini, apa sudah bisa berkomunikasi dari hati ke hati dan memahami apa masalahnya ya. Iya, baik Bu Rapia, kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih sudah mau bercerita dengan saya. Semangat terus menjalankan peran sebagai wali kelas dan sebagai guru. Iya, tetap semangat Bu Rapia ya. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.